Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Feristia dari kelas 11 IPA 1 absen 29. Di sini saya akan melakukan praktikum fisika yaitu titik berat. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan letak titik berat suatu benda. Nah, titik berat suatu benda ini merupakan titik keseimbangan berat benda. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama karton yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Lalu kertas milimeter block atau kertas grafik. Lalu ada alat tulis, bolpen hitam, pensil, dan bolpen warna-warni. Lalu ada pelubang kertas, penggaris, gunting, benang, dan timbangan gram. Langkah pertama yaitu membentuk pola pada karton. Pola yang dibentuk yaitu pola yang tidak beraturan atau pola sembarang. Nah, setelah terbentuk pola seperti ini, kita potong menggunakan gunting. Lalu seperti ini. Setelah itu, lubangi ujung karton yang sudah dibentuk tidak beraturan ini sebanyak 3 lubang. Lalu kita tandai setiap lubang, yaitu lubang A, lubang B, dan lubang C. Lubang A, lubang B, dan lubang C. Langkah selanjutnya yaitu kita gantung karton ini. Di sini saya menggunakan styrofoam dan jarum yang sudah ditancapkan. Yaitu seperti ini. Setelah itu kita kaitkan beban atau pemberat dengan benang. Di sini saya menggunakan stabilo atau highlighter sebagai bebannya. Seperti ini. Lalu kita kaitkan di jarum yang sama untuk mengaitkan karton di lubang A. Lalu kita tunggu sampai bebannya diam dan kita tandai ujung sini. Dan ujung sini. Selanjutnya kita tarik garis dari ini lubang dan ujungnya ini. Menggunakan penggaris. Seperti ini. Lakukan hal yang sama pada lubang B dan lubang C. Terbentuk
garis seperti ini. Pada lubang A, garis ini merupakan garis A aksen. Jadi titik ini adalah titik A aksen. Begitu juga titik C. Titik di sini merupakan titik C aksen. Dan garis antara C dan C aksen merupakan garis C aksen. Sama juga di garis B. Titik perpotongan antara garis A aksen, garis B aksen, garis C aksen merupakan titik berat benda. Dimana ketika titik tersebut ditumbuh pada suatu ujung, maka akan dalam keadaan setimbang. Nah, selanjutnya kita potong garis jadi dua kartonnya pada garis A aksen. Seperti ini. Selanjutnya kita cari titik berat masing-masing dari potongan ini dengan melakukan hal yang sama. Merupakan titik berat benda. Lalu kita tebal setiap sisinya. Lalu kita satukan kembali kertas karton ini. Dan titik perpotongan ini merupakan Z1 dan yang berwarna merah ini merupakan Z2. Kemudian kita tarik garis dari Z1 titik potong P ini, lalu Z2 ke titik potong P. Lalu kita ukur jarak antara Z1 dengan titik P dan Z2 ke titik P.
Jarak antara titik P dan Z1 adalah 3,2 cm. Jarak antara titik Z2 dan titik P juga sama, yaitu 3,2 cm. Selanjutnya kita akan menentukan titik koordinat dari Z1, Z, dan juga Z2 dengan menggunakan kertas mm block atau kertas grafit. Setelah diukur, didapatkan titik Z berada pada sumbu X yaitu 7,9. Pada sumbu Y terletak di 11,7. Lalu untuk Z1 berada di sumbu X yaitu 4,7 dan sumbu Y berada di 12,3. Lalu Z2 berada di sumbu Y 11,2 dan sumbu X 11,2 dan sumbu Y 11. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di petunjuk praktikum fisika titik berat. Berikut merupakan petunjuk praktikum fisika titik berat. Langsung saja pada langkah kerja nomor 6 dan 7. Garis-garis yang memiliki sifat seperti AA aksen disebut gaya barat. Sebutkan garis-garis barat lainnya pada benda itu. Kalau garis-garis A aksen disebut garis-garis gaya barat, maka garis-garis barat lainnya yaitu garis BB aksen dan garis CC aksen. Lalu nomor 8, apakah yang tampak pada hasil percobaan tersebut tentang titik potong CC1 dan kedua garis lainnya AA1 dan BB1? Jadi, hasil percobaan tersebut menunjukkan titik potong antara ketiga garis tersebut. Nah, titik potongnya dinamakan titik barat. Lalu nomor 9, titik berat Z terletak pada perpotongan garis-garis A aksen, BB aksen, dan CC aksen. Jadi Z terletak pada perpotongan garis-garis, yaitu garis-garis barat. Setelah karton dipotong melalui garis A aksen menjadi 2 bagian dan ditimbang masing-masing bagian menjadi M1 yaitu 6 gram dan M2 juga sama yaitu 6 gram. Lalu nomor 12, bagaimanakah nilai M1 dibanding M2? Perbandingannya yaitu karena memiliki nilai massa yang sama, maka perbandingannya yaitu 1 dibanding 1 atau
M2, maaf M1 sama dengan M2. Lalu nomor 15, Z1, Z2 memotong karton di P. Apakah yang Anda ketahui tentang titik P dan Z? Nah, titik P merupakan titik yang dilalui oleh garis yang menghubungkan antara Z1 dan Z2, sedangkan titik Z adalah titik berat benda tersebut. Dan hubungan antara titik P dan Z adalah berhimpit. Lalu nomor 16, jika demikian titik P merupakan, karena titik P berhimpit dengan titik Z, maka titik P juga merupakan titik berat. Nomor 17, ukurlah Z1P dan Z2P. Z1P sama atau tidak sama dengan Z2P? Jawabannya sama, yaitu 3,2 cm atau 0,032 kalau dijadikan meter. Nomor 18, hitunglah momen gaya torsi 1 terhadap P sama dengan menghitung momen gaya, yaitu dengan mengalihkan berat karton Z1 yaitu 6 gram dijadikan kilogram, yaitu 0,006 kg dikalikan dengan Z1 dikalikan dengan jarak Z1P yaitu 0,032. Hasilnya adalah 0,00192. Karena memiliki berat atau massa yang sama dan jarak Z2 ke P juga sama yaitu 0,032, maka hasilnya juga sama 0,00192. Nah, nomor 20, dari data di atas, kesimpulan apa yang dapat diambil tentang momen-momen gaya torsi 1 dan torsi 2 terhadap P? Kesimpulannya yaitu dalam keadaan seimbang, benda memiliki momen gaya yang sama. Karena benda tersebut dipotong menjadi dua bagian pada garis beratnya, yaitu tadi aksen.
Lalu dalam keadaan seimbang benda memiliki nilai M1 sama dengan M2. Lalu juga memiliki nilai Z1P atau jarak Z1 ke P sama dengan jarak Z2 ke P. Maka benda tersebut juga mempunyai momen gaya atau torsi 1 sama dengan momen gaya 1 sama dengan momen gaya 2. Ini akan gambar-gambarnya. Gambar A, gambar B, gambar C, gambar 2, dan gambar E, titik P, titik C1 dan C2. Lalu kemudian data yang diperoleh setelah diukur titik koordinatnya Z1, Z2, diperoleh data yaitu X yang merupakan titik koordinat sumbu X dari titik Z yaitu 7,9, dan Y yang merupakan titik koordinat sumbu Y dari titik Z 11,7. Lalu X1 yang merupakan titik koordinat dari titik Z1 yaitu 4,7. Dan Y1 yang merupakan titik koordinat sumbu Y dari Y1 juga, nilainya yaitu 12,3. X2 yang merupakan titik koordinat dari sumbu Y titik Z2 yaitu 11,2. Dan Y2 titik koordinat sumbu Y dari Z2 nilainya 11. Maka W yaitu dengan mengalihkan massa dan gaya gravitasi yaitu 0,0006 dikali dengan 10, hasilnya 0,6. Ini juga sama karena memiliki massa yang sama, 0,06. Lalu nilai X dikali dengan penjumlahan W1 dan W2, nilainya adalah 0,948. Dan nilai Y jika dikalikan dengan penjumlahan sama yaitu W1 dan W2 yaitu 1,404. Dan X1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2 dikali dengan W2 hasilnya adalah 0,954. Dan yang terakhir Y1 dikali dengan W1 ditambah Y2 dikali dengan W2 hasilnya 1,398.
Nah, pertanyaannya, bandingkan X dengan X1 ditambah X2. X1 adalah 7,9, X adalah 7,9, dan X1 4,7 ditambah dengan X2 11,2, maka perbandingannya adalah X lebih kecil dari X1 ditambah X2, ya kan? Nomor 2, bandingkan Y dengan penjumlahan Y1 dan Y2. Y dibandingkan dengan Y1 ditambah Y2, 11. Hasilnya adalah Y juga lebih kecil dari Y1 ditambah Y2. Lalu nomor 3, bandingkan X dikali penjumlahan Y1 ditambah Y2 dengan X1 dikali Y1 ditambah dengan X2 dikali Y2, yaitu data ini dibandingkan dengan data ini. Hasilnya adalah kalau dibulatkan akan sama, yaitu 0,9 atau 1. Maka X dalam kurung atau dikali dengan W1 ditambah W2 sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Lalu nomor 4, bandingkan Y dikali penjumlahan W1 ditambah W2 dengan Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2, yaitu data ini 1,404 dibandingkan dengan data ini sama, yaitu 1,4. Kalau dibulatkan 1,4. Jadi perbandingannya juga sama dengan Y dikali W1 ditambah W2 sama dengan Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2. Nah, nomor 5, turunkan rumus yang dapat dipakai untuk menentukan koordinat titik berat, yaitu pada sumbu X dapat dicari dengan mengalihkan X1 dengan W1 ditambah X2 dikali W2 terkurang dibagi dengan penjumlahan Y1 dan W2. Untuk titik koordinat Y juga sama, yaitu
dengan menjumlahkan pengalian Y1 dengan W1 ditambah Y2 dengan W2 dibagi dengan penjumlahan W1 dan W2. Ini merupakan turunan rumusnya. Kalau nomor 6, tempelkan hasilnya atau karton pada kertas grafik. Lalu kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah suatu benda dapat dianggap terdiri dari partikel-partikel yang menyusun benda tersebut. Partikel-partikel ini merupakan bagian-bagian kecil dari benda tersebut yang masing-masing memiliki berat. Berat benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi yang dialami oleh partikel-partikel penyusun benda tersebut. Resultan gaya berat partikel-partikel penyusun benda tersebut berada pada titik yang disebut dengan titik berat. Nah, dalam keadaan seimbang, benda tersebut akan memiliki momen gaya atau torsi yang sama karena dipotong menjadi dua bagian pada garis beratnya. Sekian dari penjelasan praktikum saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.